warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Okta Urizal dengan NIM 201020205012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Diana Salsaila, NIM 201020205025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjili Bisnasari, NIM 201020505011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asdamenti dengan NIM 2010205014. A. Teori pembelajaran sibernetik. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem pengontrol. Feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan. Bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. Ridwan Abdullah Sani menjelaskan fungsi master dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi upgrade yang penting untuk masukkan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukkan referensial atau objek dan peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan komposite peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan composition, memahami konsep, dan mempersiapkan umpan balik atau feedback dari sebuah latihan atau pembelajaran. Teori belajar sibernetik dalam pembelajaran seperti matematika dan harus mengetahui dengan baik dua hal ini, yaitu materi pelajaran dan pola pikir siswanya. Akan menjelaskan tentang teori pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa bukan kepada guru, karena guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik ini ada karena munculnya kurikulum 2013. Jadi, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan seperti mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Penjelasan berikutnya yaitu tentang pendekatan saintifik yang disajikan dalam 4 metode, yaitu ada mengamati, ada menanya atau bertanya, ada mengeksperimen atau mencoba, ada mengasosiasi, dan menalar. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama yaitu mengamati. Mengamati di sini merupakan metode yang diutamakan untuk kebermaknaan proses pembelajaran. Mengamati memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Model open-ended adalah satu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenal dan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Model open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu masalah yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu.
Penerapan model open-ended untuk meningkatkan keterampilan. Dalam pendekatan open-ended, guru memberikan permasalahan kepada siswa yang solusinya tidak hanya ditemukan hanya dengan satu jalan atau cara. Cara harus memanfaatkan keberagaman cara untuk menyelesaikan masalah, itu untuk memberikan pengalaman siswa dalam menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pengalaman, keterampilan, dan cara berpikir yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya, yang D yaitu teori belajar RFC. Amerika mendefinisikan Reinforcement Change atau RFC sebagai antecedent kognitif yang mencakup keyakinan, sikap, dan niat atas perilaku mendukung atau menghambat upaya perubahan. RFC tampak dari keyakinan, sikap, dan intensi orang-orang di dalam organisasi terkait seberapa penting upaya perubahan perlu dilakukan, serta seberapa yakin atas kemampuan organisasi untuk dapat menjalani perubahan dengan sukses. Upaya membangun kesiapan berubah dilakukan dengan mengubah pemikiran atau cognition seseorang melalui komunikasi tentang pesan perubahan atau message for change. Pesan perubahan perlu memuat dua hal, yaitu satu, adanya kebutuhan berubah, yang kedua yaitu keyakinan atas kemampuan individu dan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran kontekstual teaching and learning atau TTL. Pendekatan kontekstual adalah proses pendidikan holistik yang bertujuan memotivasikan siswa untuk memahami materi pelajaran yang telah dipelajari dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kokon Kemalasari mendefinisikan bahwa contextual teaching and learning enables students to connect the content of academic subject with the immediate context of their daily life to discover meaning. Artinya, pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa untuk mengaitkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna. Ruang lingkup pembelajaran kontekstual adalah merealisasikan isi materi yang telah dipelajari dengan kehidupan nyata siswa, sehingga materi dan realitas sosial menjadi suatu unit kesatuan yang saling berhubungan secara efektif. Aris Soyaimin menyatakan bahwa contextual teaching and learning memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama, kerjasama, saling mendukung, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dengan semangat, pembelajaran terpadu, menggunakan sumber yang berbeda, siswa aktif, berbagi dengan teman, guru kreatif, siswa aktif, dinding kelas dipenuhi dengan karya siswa, peta, foto, artikel, dan humor. Orang tua tidak hanya diberitahu tentang rapor siswa, tetapi juga tentang nilai siswa, karangan, dan laporan praktikum siswa. Selanjutnya, penerapan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika. Untuk menerapkan pembelajaran secara kontekstual, guru harus memiliki 7 unsur seperti konstruksi, inquiry, bertanya, masyarakat, modelan, refleksi, dan evaluasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bermanfaat bagi siswa karena sejalan dengan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Jadi, guru perlu membimbing mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan bagian dari evolusi pembelajaran mandiri, yaitu memahami profil siswa, kebutuhan siswa, persiapan guru, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi, oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan strategi bersama yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan pembelajaran yang mandiri guna mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Guru juga menerapkan strategi pembelajaran yang berdasarkan prinsip-prinsip diferensiasi.
Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi yang dapat guru kembangkan untuk perkembangan siswa, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini merupakan pembelajaran dengan mengadaptasikan keterampilan dan konsep utama yang perlu dipelajari siswa sesuai dengan kurikulum. Jadi, siswa dapat berkembang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, dan siswa juga harus beradaptasi dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, diferensiasi proses. Proses yang harus dilakukan oleh siswa untuk memastikan bahwa isi materi dapat dipraktekkan dan dapat dipahami oleh siswa. Jadi, di diferensiasi proses ini, siswa harus bisa memahami dan mempraktekkan apa yang telah didapatkan dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan sebuah strategi untuk mengubah tagihan produk untuk pembelajaran siswa dengan menerapkan dan mengembangkan apa yang telah dipelajari.